Oke guys, kita bakal review Vespa 2024. Ini versi flagshipnya, which is dia beda dari Vespa 2023 sama awal 2024. Ya, jadi versi ini dia ada banyak perubahan kalau kita compare sama sebelumnya. Ini warna green tenance. Jadi di versi sebelumnya di 2023 Green Tenance itu cuma ada di versi Vespa Sprint S yang versi sportnya S-nya. Jadi sekarang di 2024 dia Vespa udah ngeluarin versi Vespa Sprint biasa yang Green Tenance di warna ini. Jadi dia kalau menurut saya sih lebih klasik. Jadi perubahannya itu ada di rating depan itu semua udah LED. Terus ada di tebengnya itu dia ada cekungan kayak gini. Ada perubahannya, kalau kita bisa lihat ada, dan ini udah versi chrome juga. Jadi yang bedain versi S sama versi Sprint biasa itu dia versi chrome sama black top. Terus ini di velgnya kelihatan banget dia udah palang 6. Dulu yang versi sebelumnya itu ruji-ruji gitu. Terus lihat tebengnya itu sekarang udah ada kayak topi. Terus ini ada cekungan gitu di tebeng speedometer, sama spionnya lebih kecil, lebih mengotak gitu kayaknya. Yang dulu kan lebih lancip. Terus di hand gripnya sama untuk sekarang udah ada tebengnya juga. Versi chrome. Terus kita lihat di sini itu shock breakernya itu warnanya hitam sekarang, dulu merah. Kurang lebih ini yang depannya, sama lampu depan tuh aksennya sedikit berubah. Oke, ini tampak samping nggak begitu banyak perubahan. Kalau kita bisa lihat di sini, bodi masih kaleng dari samping. Terus yang berubah sini jok nggak berubah sih, masih sama, tapi beda dia versi Sprint biasa sama Sprint S. Terus kalau saya lihat di sini, tebeng ini sekarang warna hitam. Di versi Sprint S sama Sprint biasa dia warna hitam. Yang dulu kan sewarna body. Terus ini plastik, backboardnya plastik. Terus ini plastik, sama ini plastik. Gitu. Sisanya masih sama, dia kaleng makanya mahal. Di panduannya dia baja dia. Oke, ini dari samping. Habis itu ini tampak belakang kita bisa lihat ada banyak perubahan. Jadi rating kiri sama rating kanan dia udah full LED. Yang sebelumnya kan dia bohlam. Sama yang stop lamp belakang dia sekarang udah kotak. Terus yang versi agak lebih kecil, yang versi sebelumnya dia ada action kayak setengah lingkaran gitu, sama sedikit lebih besar. Jadi kalau kita hidupin dia seperti ini kelihatannya. Ini kalau di rim dia seperti ini kurang lebih. Ini ratingnya udah full LED. Terus ini udah full LED kanan kiri. Kurang lebih ini tampak belakangnya. Terus ini tampak samping. Yang udah pasti velg belakang udah palang 6 sama kayak velg depan. Dia 12 inch, bannya maxi 120, yang depan 110. Terus ini masih sama, tebeng untuk knalpot, aksen chrome. Yang versi S dia black top, yang chrome ini dia black top semua.
yang versi S. Terus so far ini tampak samping kanan knalpot juga masih sama. Oh ya, sama ini dari versi kata salesnya dari 2001 ke atas dia udah nggak di full cat dia, jadi katanya lebih anti karat. Yang sebelumnya di 2001 ke bawah katanya dia agak cepat berkarat ya. Sekarang udah ada update dari Vespa. Ini masih sama versi ini, saya bilang tadi versi S sama sprint biasa dia hitam, terus sisanya sama. Terus ini speedometer versi atas dari tampak dari kepalanya, spion saya info tadi berubah, dia lebih trapesium, lebih bentuknya lebih kecil. Yang versi sebelumnya kan kayak daun, dia lebih besar ya kayak gitu. Jadi ini tombol merah ini dia untuk emergency cut engine off ya gitu. Jadi kalau kita geser dia langsung mati. Sebelumnya kan ini lampu, jadi sekarang lampunya hidup terus, pagi, siang, sore, malam hidup terus. Sekarang diganti sama tombol emergency switch off kata panduannya. Jadi kalau kita tekan di jalan dia langsung mati gitu. Terus ini tombol ganti mode speedometer. Terus ini starter masih sama. Terus yang kiri ini bell, ini rating kanan kiri, sama ini untuk ngedim. Ini ngedim, sama ini untuk lampu jauh. Ngedim, oke. Terus ini kunci kalau kita tekan dia untuk buka bagasi depan. Terus ini versi yang baru, dia udah full cover. Jadi yang sebelumnya dia cuma setengah. Ini untuk cover ABS sensornya sama kelistrikan. Yang ini untuk bagasi cukup untuk air mineral yang kecil, tapi saya biasanya nyimpen untuk kartu tol sih gitu. Nah ini waktu hidup dia kita bisa buka, jadi kita nggak perlu matiin motor untuk buka bagasi depan. Jadi waktu hidup dia bisa kita buka gitu. Jadi lebih efisien. Terus ini speedometernya kelihatan banget, dia LED-nya tuh digitalnya lebih besar, tapi yang sebelumnya kan cuma setengah, cuma kecil gitu. Tapi sekarang dia udah besar, sama indikator speednya juga ada perubahan. Di sini sih kelihatan banget sih. Ini ada jamnya, terus ada indikator panas mesin, indikator bensin. Terus nanti kita bahas lebih detail untuk speedometernya. Terus kalau kita turunin standar samping, dia sekarang udah ada kelihatan nih indikatornya standar samping turun gitu. Jadi kalau standar samping kita turunin, dia langsung mati ya motornya, sama kayak motor Jepang. Oke. Terus kita beralih di belakang, ini tombol untuk buka bagasi, dia Jinamo kalau ada akinya. Kalau nggak ada akinya dia nggak bisa buka. Kalau kita pencet dia pakai Jinamo, dia kebuka. Tapi kalau misalnya urgent akinya mati, ini ada tombol untuk buka dia belakang, kayak tarik gitu loh. Jadi untuk buka belakang ini. Oke, ini jok bagasinya masih sama, ada perubahan. Half face, full face small yang kecil bisa. Helm saya ada agak kecil, full face dia bisa masuk sih, tapi agak saya tekan dikit aja. Oke, ini kurang lebih sama versi bagasinya.
Kata salesnya dia ada update untuk di permesinan, tapi cuma minor aja, dan dia lebih naikin horsepower katanya. Ini untuk bensin masih sama, terus dalamnya juga yang saya bilang tadi, dia fuel pumpnya dia terbaru, lebih update katanya. Habis itu ini injectionnya dia update, jadi horsepowernya tuh naik dikit, kalau nggak salah 2 horsepower deh, jadi agak sedikit lebih responsif kata salesnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk bagian dalam bawah bagasinya nggak ada banyak perubahan sih, kecuali water pump sama versi fuel injeksinya aja. Oke, overall cukup di sini. Ini harganya on road Bali dia di 60.200.000, yang versi Sprint S-nya di 62.700.000, jadi beda 2,5 juta. Oke, ini udah indents agak cukup lama yang versi ini, jadi bisa langsung ke dealer aja untuk booking. Oke, sekian, terima kasih.